Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan saya di channel YouTube-nya Lampung Cerdas. Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini saya ingin men-sharingkan sebuah hal yang pernah saya baca di sebuah buku. Tapi sebelumnya, silakan teman-teman yang menonton video ini like dan subscribe. Kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan sebuah buku yang memang pernah saya baca, dan saya nilainya sih buku ini wow banget gitu kan, karena isinya memang tentang kehidupan dan memang penting harus kita jalankan. Yang akan saya sharingkan pada kesempatan video kali ini adalah buku karangan dari Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Nah, buku ini berjudul Berani untuk Tidak Disukai. Aneh kan judul bukunya kan, karena setiap orang pasti inginnya disukai, tapi dalam buku ini adalah berani untuk tidak disukai. Nah, buku ini terdiri dari 5 bab gede, 5 bab besarnya, terus terdiri dari 56 subbab. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing apa sih yang saya dapat dari buku Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga ini. Nah, ada 2 poin teman-teman yang saya dapat dan saya ingin sharingkan ke teman-teman yang menonton video ini. Yang pertama adalah ternyata setiap manusia, setiap kita itu tidak dikendalikan oleh orang lain, melainkan kita yang mengendalikan atau kita yang memilih untuk tujuan kita ke depannya atau goals kita ke depannya. Nah, terkadang kita kan setiap orang itu terbelenggu atau terjebak di masa lalu gitu kan, pengalaman yang lalu yang kelam, penyesalan di masa lalu yang menurut kita itu masih membelenggu dan menjadi sebuah momok besar yang menakutkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mampu untuk melangkah. Dan ternyata di dalam buku ini kita jangan sampai terjebak di pengalaman masa lalu kita. Kenapa? Karena manusia itu memiliki masa depan yang lebih panjang gitu. Nah, caranya adalah tidak memperdulikan masa lalu, mengabaikan masa lalu, dan tentunya untuk melangkah kita harus mengevaluasi apa yang sudah terjadi di masa lalu gitu, untuk melakukan perbaikan ataupun kalau bahasa Jepangnya itu adalah kaizen. Nah, jadi kita yang menentukan pilihan kita sendiri. Kita mau jadi apa, tujuan kita kemana, goals kita kemana, mimpi kita kemana. Jadi jangan sampai terjebak dengan masa lalu yang kelam gitu khususnya. Nah, jangan sampai ya, karena kalau kita masih selalu terjebak, maka kita akan tidak bisa melangkah untuk kedepannya gitu, karena kita selalu ingat gitu. Nah, poin yang kedua adalah ya perbedaan antara percaya dan keyakinan. Nah, ternyata teman-teman, percaya dan keyakinan itu beda. Kalau percaya adalah sebuah rasa yang mana kita menemukan suatu hal yang datang pada diri kita itu seiring dengan syarat atau kondisi yang tertentu. Contohnya gimana? Contohnya kepercayaan yang saya maksud adalah misalkan sebuah perusahaan pembiayaan keuangan yang memang dia memiliki calon customer yang mau mengajukan sebuah pinjaman. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, pihak pembiayaan pasti memberikan syarat-syarat tertentu atau ketentuan-ketentuan yang memang harus dilakukan atau dilaksanakan atau dipenuhi oleh si calon customer tadi gitu. Nah, jadi untuk itu tentunya ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Kalau memang itu tidak terpenuhi, maka pihak pembiayaan itu tidak akan percaya untuk membiayai sistem keuangan dari si calon customer itu. Nah, itu bentuk dari sebuah percaya. Beda halnya dengan sebuah keyakinan. Kalau keyakinan ini adalah sebuah rasa untuk melakukan sesuatu tanpa syarat apapun. Jadi tidak seiring dengan kondisi yang akan kita temui gitu, kondisi yang seseorang berikan kepada kita. Artinya sebuah keyakinan ini ya yakin-yakin aja gitu, tanpa syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang.
sekalipun tidak memiliki dasar objek yang jelas terhadap seseorang. Nah, kalau keyakinan ini itu ya kita yakinin aja di dalam hati gitu, tanpa syarat apapun gitu kan. Nah, hal yang saya ambil dari perbedaan percaya dan keyakinan ini adalah ketika kita yakin, ketika kita benar-benar meyakini sesuatu ataupun seseorang, maka kita akan bisa mendalami secara detail apa yang akan kita temui di seseorang itu ataupun di sesuatu yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita masih lebih kuat percayanya dibanding keyakinannya, maka kita akan tidak menemukan secara mendetail ataupun mendalam terhadap sesuatu tersebut. Jadi ada 2 poin ini. Yang pertama tadi, hidup kita atau masa depan kita itu kita yang pilih. Jadi jangan sampai terbelenggu dari masa lalu yang kelam ataupun pengalaman yang buruk. Nah, itu dikaitkan dengan keyakinan dan kepercayaan. Kita memilih mana? Kita memilih keyakinan atau percaya. Tentunya kalau kita memilih keyakinan, kita akan mengetahui lebih mendalam terhadap apa yang akan kita lakukan. Kalau kita lebih memilihnya percaya, maka akan ada anak turunan bagan-bagan yang tentunya akan menjadi syarat untuk kita melakukan sesuatu, dan itu akan menghambat langkah kita karena ragunya kita, karena nggak memenuhi syarat tadi gitu kan, ketentuan-ketentuan tadi gitu. Jadi keyakinan dan pilihlah hidup kita. Jadi 2 poin itu yang penting banget teman-teman untuk kita lakukan dan kita eksekusi, kita praktekkan gitu. Jadi itu 2 hal yang saya dapat dari buku ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Sebelumnya saya mohon maaf ketika ada satu hal yang salah dalam penyampaian saya terhadap buku ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.